Nah, Allah tidak pernah meminta kita untuk jadi presiden. Allah tidak pernah kita Allah tidak pernah meminta kita untuk jadi menteri, bupati, gubernur. No, enggak pernah. Tapi Allah hanya meminta kepada kita ahsanu amala. Beramallah yang terbaik. Kalau jadi karyawan yang terbaik. Kalau jadi ustadz yang terbaik. Kalau mau jadi presiden yang terbaik. Karena ternyata masuk surga itu tidak melihat jabatannya. Tapi masuk surga itu dilihat dari amalannya. Hidupnya boleh angkat tangan, katakan saya. Yang ingin haji bareng-bareng sama pasangan, sama keluarga, katakan saya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tolong angkat tangan yang sudah punya tabungan haji. Astagfirullahaladzim. Inilah ya. Mau haji tapi belum punya tabungan haji. Mudah-mudahan setelah acara ini udah bikin tabungan haji ya. Baik. Untuk kita ubah kerja, kita bisa maksimal atau males-malesan, itu pilihanmu. Makanya mulai sekarang kalau mau nasibnya baik, kerja maksimal, ibadah maksimal. Pengen kaya tapi malas-malesan, cuak. Mulai hari ini sadar dong, katanya pengen mengubah nasib tapi masih main game terus, rebahan terus. Ayo dong berubah, janji. Mulai sekarang ingat ya, kalau mau naik level jabatan, karir, ingat baik-baik, kerja maksimal, ikhtiar, dan tawakal sama Allah. Oke. Semangat. Apa yang paling mahal di muka bumi ini, teman-teman? Apa yang paling mahal? Hidayah Allah. Setiap hari kita selalu meminta kepada Allah. Apa itu? Di setiap sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Karena tanpa hidayah teman-teman gak akan duduk di sini. Ustaz, saya kan dipaksa. Sama, dipaksa juga kepaksa duduk di sini. Teman-teman anteng kan? Udah ada snack. Maka kita duduk di sini teman-teman, itu tidak pernah terlepas dari hidayah Allah. Maka setiap hari kita minta itu sama Allah. Karena tanpa hidayah kita akan tersesat. Kaya, sukses, tapi hampa di hatinya. Ada pendiri Hyundai Motor, saya lupa namanya, agak sulit mengucapkannya, tapi dia bunuh diri dari lantai 12 gedungnya sendiri. Kenapa? Hampa. Udah sukses tapi bingung, gue ngapain ya? Maka hari ini teman-teman, sukses dulu apa bahagia dulu? Sukses dulu apa bahagia dulu? Kalau teman-teman pengen sukses dulu, belum tentu bahagia. Maka bahagialah dulu, mudah-mudahan Allah mudahkan kesuksesan kita, insya Allah. Hidupnya boleh angkat tangan, katakan saya. Yang ingin haji bareng-bareng sama pasangan, sama keluarga, katakan saya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tolong angkat tangan yang sudah punya tabungan haji. Astagfirullahaladzim. Inilah ya. Mau haji tapi belum punya tabungan haji. Mudah-mudahan setelah acara ini udah bikin tabungan haji ya. Sudah punya kemauan pengen haji, dia akan lakukan dengan tindakan. Maka nasibnya berubah. Yang tadinya nggak bisa haji, bisa haji. Maka ini adalah tentang bagaimana kita mengubah nasib yang bisa kita ubah. Tentang apapun itu. Maka teman-teman, ini ada ya penjual keliling berangkat haji dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman, kita akan ngomongin tentang nasib. Itu dan tidak akan pernah terlepas dari qadar, takdir, dan nasib. Maka mudah-mudahan tadi hal yang pertama yang saya sampaikan bisa menstimulus buat teman-teman. Apakah nasib saya bisa berubah? Mudah-mudahan nanti setelah acara ini kita bisa jawab bersama-sama. Kenapa Bill Gates lebih kaya dari kita? Kenapa teman-teman? Karena mereka mau bekerja keras, mau berikhtiar. Karena ukuran kekayaan itu tidak selalu berhubungan dengan ketakwaan. Ingat ya, kita sholat bukan pengen kaya loh.
Kita sholat, saya sudah sholat bertahun-tahun Ustaz, tapi kok nggak kaya? Karena memang sholat bukan disiapkan untuk kaya, tapi sholat disiapkan oleh Allah untuk kita lebih tenang, lebih damai sama Allah. Maka teman-teman, iman kepada qada dan qadar ini artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Dan nasib manusia itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dilahirkan. Dan walaupun demikian, teman-teman, bukan berarti manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Maka apa yang harus kita lakukan? Manusia tetap berkewajiban untuk berikhtiar. Tapi ada di antara kita yang ikhtiarnya B aja. Ada yang A. Ini yang kerja beda-beda. Ada yang ya udah gue formalitas aja kerja. Ada, tapi ada juga yang kerjanya ngasih yang terbaik. Ada juga. Dan Allah nggak buta melihat itu. Maka apa yang saya lakukan, teman-teman, saya datang di sini bisa aja, udahlah cepet jam 7 kelar. Tapi saya ingin ngasih yang terbaik dan Allah Maha melihat. Monggo silakan. Kalau mau mengubah nasib, maka kalian harus maksimalkan kerja ikhtiar maksimal dan iman juga maksimal juga. Ini contohnya yang tadi saya katakan, bahwa sebuah permisalan tentang takdir dan nasib. Bahwa takdir itu ya ikan hidupnya di air, nggak bisa ikan hidup di darat. Dia pasti akan mati. Tapi, nah, nasib ikan di akuarium itu bisa mojok kemana aja, bebas. Kita juga sama di sini. Manusia hidup di dunia, maka bebas pilihannya. Mau jadi karyawan, mau jadi guru. Saya karyawan, Pak, tapi saya pengen punya anak dokter. Bisa. Selama kita punya azam dan kita punya tawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasibku, tanggung jawabku. Nasibku, tanggung jawab. Mantap. Mulai sekarang, kalau mau nasibnya baik, kerja maksimal, ibadah maksimal. Pengen kaya, tapi malas-malesan, cuak. Mulai hari ini, sadar dong. Katanya pengen mengubah nasib, tapi masih main game terus, rebahan terus. Ayo dong berubah. Janji. Mulai sekarang, ingat ya, kalau mau naik level, jabatan, karir, ingat baik-baik. Kerja maksimal, ikhtiar, dan tawakal sama Allah. Oke. Semangat. Teman-teman, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 41 sampai 42, Allah ingatkan kita bahwa setelah usaha doa kemudian tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan orang-orang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus bagi mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Karena dalam salah satu referensi jurnal artikel tentang takdir ya teman-teman, takdir itu bukan selalu, mohon maaf, ketentuan Allah secara mutlak. Yes, ada yang secara mutlak, tapi ada juga yang tidak mutlak. Kenapa? Karena Allah sisipkan boleh, tergantung pada manusianya. Mau usaha enggak, mau ikhtiar enggak, dikembalain sama Allah. Ini kisah nyata teman-teman. Bagaimana seorang office boy sampai di level Vice President Citibank Indonesia. Namanya Hotman Zainal Arifin. 19 tahun kemudian, sejak dia jadi office boy sampai dia bisa jadi Vice President. Ini sebuah jabatan puncak Citibank di Indonesia, teman-teman. Bagaimana Pak Hotman ini yang tadinya office boy tapi bisa di level Vice President. Kenapa? Karena dia punya kemauan,
mau belajar, mau naik level, grow mindset, great habits, dan seterusnya. Ada quotes yang disampaikan oleh Pak Hotman. Kehidupan adalah sebuah kesempatan yang dihadirkan begitu istimewa di depan kita. Di antara dua titik, lahir dan mati, terbentang kesempatan bagi setiap insan untuk mengukir manfaat di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang sangat familiar, teman-teman. Apa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan pernah merubah suatu kaum kalau kaum tersebut nggak mau berubah. Ingat, perubahan itu dari dalam apa dari luar? Harus dari dalam. Telur ayam berubah, perubahan dari luar, saya pukul, tidak akan ada kehidupan, pecah, dan ya nggak ada kehidupan. Tapi kalau telur ayam, perubahan dari dalam, dia pecahkan dari dalam, yang keluar adalah kehidupan. Ayam itu sendiri. Maka berubahlah dari dalam diri kita sendiri. Gak usah dipaksa-paksa. Lu berubah, lu semangat lo. Tapi mulai dari perubahan dari kita. Nasibku, tanggung jawabku. Mengubah nasib dengan terus berikhtiar, doa, sabar, dan tawakal. Boleh angkat angkat tangan kanannya. Simpan di jantung. Coba kita ngobrol sama diri kita sendiri ya. Simpan di jantung. Gimana kabarnya? Capek ya? Tetap semangat ya. Untuk masa depan yang lebih baik, kita harus bersama-sama berjuang, berikhtiar, doa, sabar, dan tawakal. Tuhan kita tahu kok kamu capek, kamu lelah, tapi Allah Maha tahu. Deketin terus ya. Jangan pernah bosan untuk selalu dekat sama Allah. Mulai hari ini, semangat ya. Pantang menyerah. Kasih yang terbaik. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk dirimu, untuk masa depanmu. Karena nasib kita, tanggung jawab kita. Tetap semangat, tetap berikhtiar, berikan yang terbaik untuk masa depanmu. Oke. Buka matanya. Lihat samping kiri, samping kanannya. Kasih senyuman.